Halo guys, selamat datang kembali di podcast kemahasiswaan Universitas Semarang. Ya, buat teman-teman yang ada di rumah yang saat ini nonton YouTube channel Kemahasiswaan Semarang, jangan lupa di-subscribe dulu sebelum nonton hari ini kita videonya mau ngapain. Ya, hari ini kita ada kedatangan tamu dari salah satu mahasiswa Universitas Semarang yang kemarin katanya sih ikut kontes robotik Indonesia. Langsung aja kita kenalan langsung sama orangnya. Halo, selamat datang ya. Ya, selamat datang. Perkenalan dulu yuk. Namanya siapa, Mas? Nama saya Rizal Miftahul Ulum. Saya dari tim robot ya atau KM Roxu. Saya divisi KRSTI, Kontes Robot Seni Tari Indonesia. Oh, seni tari. Ya, seni tari. Berarti Nari. robotnya itu bisa menari-nari dong? Iya. Betul nggak? Benar. Oh, jadi kayak kalau nggak salah tuh ada robot yang dari Jepang juga bisa nari gitu ya. Siapa yang Axio atau apa tuh namanya? Iya. Iya, ya, bener ya? Ya, bentuknya kayak manusia, Mas, sama seperti manusia. Oh, sama seperti manusia biasa. Nah, KRI itu apa sih sebenarnya? Kalau KRI itu Kontes Robot Indonesia ya. Jadi itu programnya dari Puspernas, Pusat Prestasi Nasional. Prestasi Nasional. Itu diadakan tiap tahunnya, itu udah ada. Oh, tiap tahun. Nah, dan untuk tuan rumahnya itu di Acak, Mas, kadang di UGM, di ITS, tergantung dari Puspernasnya sama Dikti. Seperti itu. Dan untuk KRI sendiri itu dibagi ada 6 divisi kalau tidak salah. Itu dari kontes robot sepak bola beroda, sepak bola humanoid, terus SAR itu pemadam api, terus KRAI, kontes robot abu Indonesia, terus KRSTI yang punya saya sama KRMTI, tematik. Oh, tematik, oke. Terus kemarin kan habis ikut KRI tadi ya. Nah, itu ikutnya di mana itu? Tadi kan ada UGM, ada ITS. Kalau untuk tuan rumah tahun ini itu di ITS ya, Mas, Institut Teknologi 10 November. Untuk pelaksanaannya yang wilayah ini itu daring via Zoom. Via Zoom. Terus tapi kalau lolos nasional itu nanti berangkat ke ITS. Langsung ke ITS-nya berarti. Langsung ke ITS-nya. Oke, terus kemarin nih Masnya sendiri persiapannya buat robotik, persiapan Masnya sendiri ya, bukan timnya ya? Sendiri ya? Sendiri. Misal apa harus puasa Senin Kamis dulu? Siapa tahu gitu kan? Iya. Gimana? Kalau persiapan sendiri sih, ya mungkin saya kan udah semester akhir ya, Mas. Oh, semester akhir. Sama dong kayak saya. Mungkin ada keteteran ya. Mungkin saya kan juga garap tugas akhir juga sama persiapan robot. Untuk persiapan diri sendiri sih ya rada keteteran juga sih, Mas. Soalnya untuk tahun ini kan persiapannya cuma 1 bulan. Oh, cuma 1 bulan. Kalau biasanya itu KRI 3 bulanan. 3 bulanan. Nah, ini untuk persiapannya sangat mepet. Dan dari saya pribadi ya kerjain TA ya. Kerjain TA tugas akhir lagi. Ya, Fakultas Teknik ya? Benar. Oh iya, apalagi Fakultas Teknik loh. Tahu sendiri kan dosen-dosennya gimana kan. Jangan dibahas di sini. Saya nanti bahaya, agak bahaya dikit lah, janganlah. Privacy ya. Terus Masnya kemarin kalau di tim itu berapa orang biasanya? Kalau untuk tim saya sendiri KRSTI itu ada 4 tim, Mas. Satu ketua dan yang lainnya 3 itu anggota. Oh, anggota. Itu udah istilahnya beda-beda semester apa emang satu kelas atau apa gitu? Oh, enggak, Mas. Kalau itu kan ada regenerasinya juga. Oh, regenerasi. Jadi kalau punya saya itu 2 angkatan 18, saya sama teman saya. Yang 2 lagi itu angkatan 19 sama 20. Oh, berarti ada dari semua angkatan ada lah, dari yang paling tua sampai yang muda nanti biar bisa regenerasi juga gitu. Oke. Tapi kan itu kan beda-beda kan, beda-beda semester, ada yang tua, ada yang muda, itu chemistry-nya bisa kebangun nggak sih sebenarnya kalau gitu? Kalau chemistry insya Allah bisa sih, Mas, kan soalnya itu juga satu jurusan juga kan. Oh, satu jurusan. Sama elektro juga. Kalau bangun udah dari tahun kemarin, soalnya masih sama timnya, belum ada penambahan juga kalau punya saya, seperti itu. Oh iya, terus kan kemarin nih kan baru sampai di KRI wilayah. Ya. Itu kira-kira ada berapa peserta sih dan
tuh dari mana aja gitu loh, dari universitas mana aja gitu. Kalau di wilayah kan di USM sendiri itu gabung wilayah 1. Jadi itu KRI ada 2 wilayah, 1 sama 2. Ya yang 1 wilayah barat, yang 2 timur. Oh iya. Nah untuk yang punya saya itu KRSTI ada wilayah 1 15 tim. 15 tim. Satu wilayah 15 tim berarti. Ya kalau yang punya saya ya Oh, Mas. yang punya. Kalau yang lainnya kurang tahu saya. Kalau yang kemarin ikut dari mana aja tuh? Dari universitas atau dari umum atau boleh? Universitas sih Mas. Oh, rata universitas semua ya? Kalau saya kan mungkin dari barat berarti Bandung, ITB juga ada. Oh, lawannya agak ngeri-ngeri ya. Iya. ITB terus Iya, yang ITB, aduh. Jakarta itu Politeknik Negeri Jakarta biasanya. Seperti itulah. Kok ngeri sekali. tapi keren loh, kemarin katanya udah mau lolos nih katanya. Udah lolos buat wilayah buat melaju ke nasionalnya. Oh iya. Untuk mau lolos sih belum ya Mas, belum pengumuman. Nah, semoga aja lolos nasional. Amin dong. Soalnya yang kemarin itu kalau wilayah 1 yang di wilayah saya itu diambil juara 1 sama 2 saja. Dan yang untuk wilayah 2 1 2 3 sama harapan. Jadi kan enggak masuk juara nih. Oh gitu. Dan untuk peserta yang divisi saya itu masih nunggu pengumuman buat lolos nasionalnya. Oh gitu. Terus kan itu kan kamu nge-zoom. Kan nge-zoom itu berarti sambil mendemokan dan mendemokan alatnya juga atau gimana itu? Terus maksudku kesan pesannya kamu ikut itu gimana, kan itu kan secara daring. Mungkin kalau sebelumnya kan offline kan kalau nggak salah ya. Offline. Itu gimana kesan pesannya? Kalau kesan pesan sih ya kurang puas ya Mas. Kurang puas. Untuk hasilnya kurang puas. Cuma kalau di pelaksanaannya ya mungkin ada beberapa gangguan dari jaringan. Kan biasa. Zoom. Terus itu kan ada pakai 2 kamera sama yang 1 audio. Kan kalau nari ada musik ada tradisionalnya. Gitu. Kalau tiap tahun kan beda temanya. Kalau tema tahun ini itu tari gong dari Dayak. Dari Dayak. Untuk kesan-kesannya ya kurang puas aja sih Mas. Kurang puasnya itu karena dari hasil yang Masnya dapat atau karena yang tadi ada jaringan buruk itu? Kalau dari hasil ya kurang puas juga. Kalau dari persiapan juga kurang, soalnya kan hamin berapa lomba itu ada trouble dari robotnya juga. Jadi ya rada gimana sama dari hasilnya juga kurang memuaskan juga. Tapi nggak apa-apa loh, maksudku udah ngelawan dari ada yang Bandung tadi ya, ITB. Itu menurutku juga udah keren gitu loh, udah ikut bersaing dengan universitas yang istilahnya terkenal banget gitu loh kan. Apalagi USM ya kan, yang dimana kadang orang memandang cuma sebelah mata lagi. Ini kan bisa buat bangun nama USM itu lebih harum-harum lagi gitu loh. Gitu. Nah, terus nih Mas, kan KRI itu kan singkatnya tadi Kontes Robotik Indonesia. Nah, itu buat robotnya itu susah nggak sih? Atau kan kadang kan orang mikir, loh robot kayak robot yang zaman dulu, pernah tahu nggak sih Mas, yang kayak robot yang kasih baterai terus yang goyang muter-muter ya, bisa nembak-nembak itu gitu kan. Itu kan kalau kita lihat kan dulu kan beli. Nah, itu apakah sama kayak gitu atau gimana, coba mesti dijelasin. Kalau pembuatan robot sih ya lumayan susah sih Mas. Dari mungkin programnya juga. Kalau dari mungkin di komponen juga sih Mas. Soalnya di Indonesia kan juga jarang. Dan kalau ada pun kan rebutan sama tim-tim yang lain. Kalau ada pun juga gitu. Terus mungkin dari komponen juga, dari komponen yang langka dan lain-lain. Terus untuk yang susah paling ya riset buat robotnya kan. Kalau saya kan bentuknya manusia kan. Robot humanoid berarti manusia. ada tangan dan lain-lain. Nah itu kan perlu dipikirin juga, dari bracket kaki buat tangannya juga. Nah itu mungkin itu juga pengaruh yang susah. Kalau dibilang susah banget sih enggak, kan itu balik lagi ke orangnya juga. Orang lagi ya. Mau belajar apa enggak gitu. Kalau mau sih bisa, insya Allah lah gitu. Tapi komponennya itu kok susah, itu kenapa kok bisa? Karena dari luar negeri tadi ya.
Ya dari luar Korea apa dari mana lupa saya Oh Mas. gitu. Itu part apa itu kira? Bagian yang apanya itu? Kalau Biasanya yang bagian susah. di kaki yang servo kan kayak pakai motor servo. Ya ada servonya gitu. Itu kan dari Korea, cuma belinya kemarin di Surabaya. Jadi udah ada toko lah yang melayani itu. Jadi tinggal kalau ada barangnya ya Bisa kita beli ya. langsung. Gitu. Cuma ya itu rebutan sama tim-tim lain. Tapi masnya buatnya kemarin robotnya itu berapa lama mas? Kemarin buat robot apa? Namanya apa? Tarigong tadi ya? Ya, tadi untuk berapa lamanya sih sebagian besar udah terbuat dari tahun lalu ya mas. Untuk dari mekaniknya udah tahun lalu. Cuma kan tahun ini mungkin ada beberapa pergantian komponen sama mungkin ada diganti-ganti sedikit sih mas. Kalau untuk buat risetnya full itu mungkin 1 tahunan. Risetnya full 1 tahun. Kalau buat dari nol ya mas. Buat dari nol. Kalau kan kemarin punya saya udah sebagian udah ada lah ya, tinggal bisa di remake lagi kan gitu. Pengembangan lah. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya kita buat robot itu, yang jelas kan kalau kita kayak manusia itu kan ada otak lah ya. Itu ada nggak sih di robotik itu ada otaknya nggak sih sebenarnya? Kalau otak sih enggak ya mas. Kan soalnya mungkin di luar negeri ada kayak kecerdasan buatan. Misal dapat musik ini gerakannya ini udah tahu gitu. Kalau yang si buat ini masih mungkin gerakan tangannya masih buat manual, kakinya juga masih manual. Jadi diprogram gitu. Ya? Masih diprogram. Kalau terima masukan musik ini langsung nari ini mungkin belum bisa. Masih belum bisa. Mungkin kalau kedepannya bisa. Baru bisa ya. Kan kita juga butuh research dan lain yang tadi gitu. Nah terus nih yang terakhir nih pertanyaan buat masnya. Harapan untuk tim robot USM ke depan itu apa sih? Mungkin dari orang-orangnya atau mungkin nanti butuh. Nah, tuh ada nggak sih harapan tuh? Kalau harapan sih buat regenerasinya saja ya. Regenerasi dari tim robot kan memang kurang dari regenerasi juga per timnya. Mungkin dari regenerasi bisa lebih gimana ya? Lebih menggait banyak orang juga. Soalnya kan dari tiap tahun itu emang kurang SDM. Iya, karena mungkin karena online juga sih sebenarnya sih. Mungkin itu regenerasi untuk kedepannya. Terus untuk risetnya ya mungkin ada pengembangan dari kampus juga didukung gitu loh. Ya emang tiap tahunnya udah didukung, itu udah bagus sih. Cuma nanti mungkin lebih dikoordinasikan lagi dari tim robotnya juga seperti itu. Berarti masnya itu kan tadi dari UKM Roxu ya. Itu sumber dari SDM-nya. Iya, kan? SDM-nya. Nah, itu kira-kira kalau mau join ke UKM Roxu, ada nggak sih Instagramnya atau hubungi siapa mungkin ada bisa diperkenalkan ke teman-teman, bisa dipromosikan gitu. Kalau Instagram UKM Roxu itu namanya @usm_robotics. Itu udah ada, tinggal di-follow aja. Tinggal di-follow aja, guys. Yang nanti mau ikut DM aja enggak apa-apa. Kalau tahun ini adminnya masih saya sendiri. Oh, itu langsung nanti habis ngechat DM Instagram dibales sama adminnya langsung. Kalau tahun ini. Tahun depan kan udah berganti, Mas. Iya, enggak apa-apa kan nanti masih ada lah bisa. Nah, oke, mungkin segitu aja Mas untuk kita ngobrol-ngobrol pada hari ini ya. Buat teman-teman yang nantinya mau ikut UKM Roxu, tadi bisa langsung klik di instagram.com @usm_robotik gitu. Oke, semuanya terima kasih udah menonton. Sampai jumpa kembali ke podcast selanjutnya.